Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pemaparan materi dari Ma'rifatul Rasul yang merupakan penugasan UTS dari mata kuliah Pendidikan Agama. Namun sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel YouTube saya, dan selamat menyaksikan. Dalam memahami Ma'rifatul Rasul, perlu kita mempelajari terlebih dahulu Hajatul Insan ila Rasul, yaitu kebutuhan manusia kepada Rasul. Ada 4 unsur dalam Hajatul Insan ila Rasul ini. Yang pertama ada Al-Insan. Al-insan atau manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kebanyakan dan kelebihan serta keutamaan dibandingkan makhluk lainnya. Di antara kelebihannya adalah fitrah. Kata al-insan sendiri disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 73 kali yang disebut dalam 43 surat. Kata al-insan ini dapat menunjukkan proses penciptaannya, kejadian ataupun proses manusia yang bertahap secara dinamis dan sempurna di dalam rahim. Yang kedua adalah fitrah. Fitrah yang ada dalam diri manusia dapat dinilai baik atau buruk tingkah laku masyarakat ataupun dirinya sendiri. Hal ini disebabkan karena fitrah yang dimiliki manusia sejak lahir, baik mereka terlahir dari ibu bapak beragama Islam ataupun bukan Islam. Semua manusia memiliki fitrah. Fitrah dapat dijadikan juga sebagai saksi bagi segala perbuatan. Fitrah ini sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nilai-nilai yang dapat menilai suatu tingkah laku. Salah satu fitrah manusia adalah keinginan untuk mengabdi kepada Sang Kholik, mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Kholik, dan juga keinginan manusia untuk hidup teratur. Salah satu dalilnya ada di Quran Surah Al-Qiyamah ayat 14. Terdapat 3 unsur dalam fitrah ini. Yang pertama, wujudul khaliq. Kewujudan pencipta merupakan sesuatu yang tak dapat diingkari. Manusia pada dasarnya mengakui perkara ini. Allah sebagai pencipta di dalam Al-Quran diakui oleh orang kafir sekalipun. Perjanjian manusia ketika di dalam rahim ibunya juga menyatakan bahwa Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Dalilnya di Quran Surah Al-Mu'minun ayat 83-90. Apabila ditanyakan kepada orang kafir jahiliyah, siapakah yang mempunyai bumi dan orang-orang yang di atasnya? Siapakah yang mempunyai 7 langit? Maka jawabannya adalah Allah. Unsur yang kedua dalam fitrah adalah ibadatul khuluq. Manusia secara umum mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabdi kepadanya. Pengabdian kepada Allah adalah sebagai hasil dan akibat dari pengakuan kita kepada Allah sebagai pencipta. Mengakui pencipta berarti mengakui apa yang disampaikannya, menerima arahannya, serta menjalankan segala perintahnya dan sebagainya. Usaha-usaha ini adalah bagian dari bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya ada di Quran Surah Al-Baqarah ayat 21. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu. Dan unsur yang terakhir dalam fitrah adalah hayatul munadomah, yang merupakan petunjuk dari Allah untuk memandu manusia ke arah yang lebih baik. Yang ketiga ada hidayatul rasul. Jika kita hendak mengikuti perintah Allah, maka kita mesti mengikuti perintah Rasul. Apabila kita ingin mengasihi Allah, maka kita perlu petunjuk Rasul. Kaidah ini adalah kaidah yang Rabbani, dibawa oleh Islam. Oleh karena itu, syahadatain pun terdiri dari 2 pengakuan, yaitu Allah dan Rasul-Nya. Mengikuti petunjuk Rasul berarti kita mengikuti jalan agama Allah yang mempunyai langit dan apa-apa yang ada di bumi. Unsur yang pertama dalam hidayatul Rasul ada Ma'rifatul Khaliq, yaitu petunjuk Rasul digunakan untuk mengenal Allah. Mengenal Allah juga dapat dilakukan dengan cara memperlihatkan dan memperhatikan, memikirkan
alam sebagai penciptanya, seperti melihat gunung-gunung, hewan. Ini merupakan contoh untuk mengenal Allah melalui ayat kauniyah. Unsur kedua ada minhajul haya. Petunjuk Rasul juga digunakan untuk mengamalkan Islam yang benar dan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul, sebagai suri tauladan yang baik, wajib untuk diikuti dan diamalkan secara Islam dan benar. Lalu unsur yang terakhir adalah ibadah shahih. Adalah ibadah yang menyembah Allah dengan panduan mengikuti Rasul. Rasul, sebagai penerima wahyu dari Allah, harus diikuti, dan sebagai keperluan bagi kita untuk menjadikannya sebagai contoh dan petunjuk dalam menjalankan ibadah yang benar. Rasul, sebagai manusia yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengembangkan dan menyebarkan nilai-nilai Islam secara sah dan tepat. Allah telah menyebutkan pada banyak ayat yang menyatakan bahwa Rasul diberi wahyu dan diberi tugas untuk menyampaikan kepada manusia. Materi kedua, yaitu Ta'rifatul Rasul atau pengertian Rasul. Dari segi bahasa, Rasul berasal dari kata rasalah yang berarti mengutus, sedangkan kata Rasul adalah bentuk infinitif dari kata rasalah yang berarti utusan atau seseorang yang diutus. Adapun secara istilah, kata Rasul adalah seorang laki-laki yang dipilih dan diutus oleh Allah dengan membawa risalah kepada umat manusia. Rasul-rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala memiliki ciri-ciri khusus. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki as-sifatul asasiyah, yaitu sifat-sifat asasiyah. Sifat-sifat dasar yang layak baginya, misalnya seperti sidik, jujur, amanah atau terpercaya, tabligh atau menyampaikan, dan tentunya fatonah, yaitu cerdas. Sifat ini layak dimiliki oleh setiap rasul yang mengemban atau membawa risalah dari Allah Ta'ala. Ciri khusus yang kedua adalah memiliki mukjizat, yaitu perkara-perkara yang luar biasa dapat dilakukannya dengan izin Allah untuk melemahkan mereka-mereka yang menentangnya. Salah satu contohnya adalah mukjizat Rasulullah SAW ketika membelah bulan dengan izin Allah Ta'ala. Seperti dalilnya di Quran Surah Al-Qamar ayat 1-2, telah dekat datangnya saat itu, dan telah terbelah bulan. Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat sesuatu atau tanda mukjizat itu, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Ciri khusus yang ketiga adalah adanya al-bisyarat, yaitu berita gembira atas kedatangannya. Kabar gembira kedatangan seorang rasul ada kalanya telah diberitakan oleh rasul-rasul sebelumnya. Dan ciri yang keempat adanya an-nubuwwat atau berita-berita kenabian. Setiap rasul senantiasa membawa berita dari Tuhannya melalui wahyu yang berisi ajaran, perintah, dan larangan, atau peristiwa-peristiwa masa lalu dan masa-masa yang akan datang. Dalilnya ada di Quran Surah An-Nisa ayat 163. Dan selanjutnya ciri yang terakhir adanya as-samarat atau hasil dakwah yang dilakukannya. Di antara hasil dakwah yang diwujudkan Rasulullah SAW adalah munculnya generasi yang unggul dari sisi keimanan, ilmu, dan tentunya amal, sehingga mampu berkuasa di muka bumi ini dan menebarkan ajaran Islam ke seluruh penjurunya. Dalil ini ada di Quran Surah Ali Imran ayat 110. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Materi yang ketiga adalah maknatur Rasul,
yaitu kedudukan Rasul. Hal yang pertama untuk mempelajari makna Rasul ini adalah abid min ibadillah, atau hamba di antara hamba-hamba Allah. Rasulullah Muhammad SAW adalah sebagai hamba dan manusia biasa yang juga makan, minum, pergi ke pasar, beristri, berniaga, dan segala aktivitas manusia yang dikerjakannya dengan baik. Rasul melaksanakan keperluannya sebagaimana manusia lainnya melaksanakan keperluannya. Dari keadaan ini, dapat disimpulkan bahwa Rasul sebagai manusia dan kita pun sebagai manusia. Sehingga, apa yang dikerjakan oleh Nabi juga dapat dilaksanakan oleh kita secara baik. Tidak ada alasan untuk tidak mengerjakan perintah Rasul, karena Allah telah mengutus Rasul dari kalangan manusia juga. Hal ini ada diterangkan dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 110. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam abid min ibadillah ini ada al-insan, nasab, fisik, dan juga sirah nabawiyah. Unsur yang kedua yaitu as-sunnah. Dari segi bahasa, sunnah berarti jalan. Maksud sunnah Nabi adalah segala sesuatu yang disebutkan dan diamalkan. Sunnah Nabi bernilai syar'i dan perlu untuk diikutinya. Unsur yang ketiga adalah Rasul minal mursalin, atau Rasul di antara Rasul-Rasul. Nabi Muhammad SAW selain sebagai hamba biasa, juga sebagai Rasul yang mempunyai keutamaan dan ciri-ciri kerasulan. Muhammad seperti Rasul lainnya juga mempunyai mukjizat dan tugas-tugas mulia. Walau bagaimanapun, Rasul juga seperti manusia yang akan meninggal pada saatnya. Hal ini sudah diterangkan dalam Quran Surah Al-Imran ayat 144. Adapun peranan Rasulullah yaitu pertama sebagai tabligh risalah, dan yang kedua adaul amanah, ketiga imatul umat, dan yang terakhir dakwah nabiyah atau dakwah kenabian. Materi yang terakhir dalam memahami ma'rifatul Rasul yaitu sifat-sifat Rasul. Nabi Muhammad SAW memiliki beberapa sifat kerasulan. Yang pertama ada al-basyariyatul kamilah, atau kemanusiaan seutuhnya. Rasulullah SAW adalah manusia biasa seperti manusia yang lainnya, ya bukan bangsa malaikat ataupun bangsa jin tentunya, bukan juga manusia setengah malaikat, dan tentunya juga bukan manusia setengah jin. Akan tetapi Rasulullah SAW adalah bangsa manusia seutuhnya, memiliki jasad seperti manusia pada umumnya, dan memiliki perasaan seperti manusia yang lainnya. Dalilnya ada di Quran Surah Al-Kahfi ayat 110. Sifat yang kedua adalah al-isma atau terpelihara dari kesalahan dan dosa. Karena memiliki sifat kemanusiaan, maka Rasulullah SAW mungkin saja pernah berbuat salah atau keliru. Namun kesalahannya itu akan segera diluruskan oleh Allah Ta'ala sehingga beliau terpelihara dan berlarut-larut dalam kesalahan dan dosa. Inilah yang disebut sifat ismah, yaitu dijaga, dilindungi, dicegah, dan dikendalikan oleh Allah Ta'ala, sehingga terhindar dari kesalahan dan dosa. Dalilnya di Quran Surah At-Tahrim ayat 1. Sifat yang selanjutnya ada as-siddiq, yaitu jujur. Jujur merupakan sifat yang utama harus dimiliki oleh setiap insan. Terlebih lagi, bila ia adalah orang yang mengajak kepada nilai-nilai luhur dan mengabarkan hal-hal gaib. Rasulullah SAW tidak pernah berbohong dan selalu bersifat jujur. Apa yang disampaikan kepada Rasulullah semuanya benar dari Allah Ta'ala. Dalilnya ada di Quran Surah An-Najm ayat 3-4. Sifat yang selanjutnya adalah al-fatonah atau cerdas. Termasuk kesempurnaan yang harus dimiliki seorang Rasul adalah kecerdasan, karena ia bertugas memimpin umat manusia. Dalam menjalankan tugasnya, Rasulullah SAW dibekali oleh Allah Ta'ala dengan sifat kecerdasan ini, sehingga dapat menjelaskan wahyu Allah Ta'ala kepada seluruh umat manusia dengan sebaik-baiknya. Dalilnya ada di Quran Surah Al-Jum'ah ayat 2. Sifat selanjutnya adalah al-amanah, atau dapat dipercaya.
dan juga at-tabligh, yaitu menyampaikan risalah. Sebagai Rasulun minal mursalin, Nabi Muhammad SAW memiliki tugas untuk balagar risalah atau menyampaikan risalah dengan sebagai bentuk adaul amanah, yaitu penunaian amanah. Dalilnya ada di Quran Surah Al-Maidah ayat 67. Lalu sifat yang terakhir adalah al-izizamul kamil, yaitu komitmen yang sempurna terhadap kebenaran. Beliau tidak pernah bergeser sedikit pun dari kebenaran. Beliau senantiasa berkomitmen kepada segala sisinya. Salah satu contohnya adalah beliau tidak pernah sedikit pun bergeming memasuki tipu daya orang musyrikin dan senantiasa teguh terhadap apa yang dakwahkannya. Dan sifat yang terakhir dimiliki oleh Rasul yaitu al-iltizamul kamil atau komitmen yang sempurna terhadap kebenaran. Beliau tidak pernah bergeser sedikit pun dari kebenaran. Beliau senantiasa berkomitmen kepada dari segala sisinya. Salah satu contohnya adalah beliau tidak pernah bergeming sedikit pun menghadapi tipu daya kaum Quraisy dan senantiasa tetap teguh terhadap apa yang beliau dakwakan. Nah, itulah tadi teman-teman penjelasan saya terhadap materi Ma'rifatur Rasul. Semoga dapat dipahami dan tentunya semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya Nurul Isra pamit undur diri, namun sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube saya sebagai bentuk dukungan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.